Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam mata kuliah pengadaan barang dan jasa di kelas B. Oke, untuk pertemuan hari ini kita masih membahas terkait Perpres nomor 54 dan Perpres yang terbaru nomor 16 terkait pengadaan barang dan jasa. Kemudian sebelumnya harap cek kembali materi minggu lalu karena kita membagi dua bagian karena terlalu panjang. Yang bagian pada hari ini kita membahas kelanjutannya dari perbedaan antara Perpres 54 dan Perpres nomor 16 terkait pengadaan barang dan jasa. Jadi perubahan-perubahan yang kemarin itu ada beberapa perubahan yang harus kalian tahu. Karena apa? Ketika kalian nanti ingin mengikuti pelelangan atau sistem tender yang dilakukan oleh pemerintah, maka ada baiknya kalian memahami istilah, kalian memahami peraturan-peraturan, kemudian rule-rule-nya yang harus kalian taati. Jadi di sini pada minggu ini, materi kali ini kita membahas perubahan istilah, perubahan definisi, dan perubahan pengaturan. Apa aja perubahan-perubahan atau perbedaan antara Perpres yang lama dengan yang baru. Kemudian kita lanjutkan. Oke, di sini ada perubahan istilah dari Perpres nomor 54 tahun 2010. Kita bandingkan yang di sebelah kanan adalah Perpres nomor 16 tahun 2018. Jadi kita pakai yang Perpres Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018. Kalau dahulu itu namanya ULP atau yang disebut dengan Unit Layanan Pengadaan atau yang disebut dengan LPSE, Layanan Pengadaan Secara Elektronik, maka di Perpres yang terbaru menjadi UKPBJ. Apa itu? Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa. Ini beda istilahnya. Kemudian kalau di Perpres lelang 54 tahun 2010 itu namanya lelang, kemudian yang sekarang namanya tender. Kemudian di Perpres nomor 54 itu namanya Pokja ULP, Pokja Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan. Kalau yang di Perpres terbaru ada namanya Pokja Pemilihan. Begitu juga dari sistem gugur ada di Perpres 54. Kalau di Perpres terbaru namanya berubah menjadi istilahnya harga terendah. Kemudian istilah lagi ada KLDI. K itu Kementerian Lembaga Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Institusi, berubah menjadi Kementerian, lebih singkat Kementerian Lembaga atau Perangkat Daerah. Kemudian kalau kita mendownload di suatu dokumen yang namanya dulu dokumen pengadaan, sekarang berubah menjadi namanya dokumen pemilihan. Apa sih Pak dokumen pemilihan? Nanti saya jelaskan satu persatu. Jadi untuk minggu ini atau kali ini kita menjelaskan perbedaan istilah sehingga kalian paham, nanti melanjutkan ke materi selanjutnya. Kemudian di Perpres 54 ada pejabat atau panitia penerimaan hasil pekerjaan. Jika kalian mengikuti proyek, maka ada namanya pejabat atau panitia penerimaan hasil pekerjaan. Jadi hasil kalian pekerjaan itu selesai, maka akan diserahkan ke panitia penerima hasil pekerjaan. Itu di Perpres nomor 54. Kemudian untuk yang saat ini namanya pejabat atau panitia pemeriksa hasil pekerjaan. Sebenarnya hampir sama tapi istilahnya berbeda, atau yang disebut PJPHP atau PPHP, panitia pemeriksa hasil pekerjaan. Maka pekerjaannya teman-teman, pekerjaan dari konsultan atau kontraktor itu akan diperiksa oleh panitia ini ya, pemeriksa hasil pekerjaan. Kemudian di sini setelah perubahan istilah ada perubahan definisi yang di Perpres nomor 54 tahun 2010. Unit Kerja Kelembagaan KLDI yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang atau jasa secara elektronik. Kalau Perpres yang terbaru, layanan pengelola teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Kemudian ada namanya swaklola. Swaklola ini beda istilah. Kalau yang di Perpres lama yaitu pengadaan barang atau jasa di mana pekerjaan direncanakan, dikerjakan dan atau diawasi sendiri oleh Kementerian KLDI itu sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lainnya dan atau kelompok masyarakat. Kalau sekarang
pengertian swaklola yaitu cara memperoleh barang atau jasa yang dikerjakan sendiri oleh kementerian. Jadi dikerjakan sendiri oleh kementerian atau lembaga perangkat daerah, kementerian, lembaga perangkat daerah lainnya, organisasi kemasyarakatan atau kelompok masyarakat. Nah, ini perbedaannya. Kemudian ada namanya PL. PL itu ada penunjukan langsung yaitu kalau yang lama itu pengertiannya metode pemilihan penyediaan barang atau jasa dengan cara menunjuk satu penyedia barang. Jadi kalau yang lama kita menunjuk satu penyedia barang dan jasa bisa berupa CV atau NPT. Kalau di Perpres yang terbaru, metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia. Jadi metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang atau jasa konstruksi atau jasa konsultasi atau jasa lain dalam keadaan tertentu. Jadi di sini dari pemerintah kelembagaan itu berhak untuk melakukan pemilihan dalam mendapatkan penyedia barang atau pekerjaan, baik itu pekerjaan konstruksi ataupun pekerjaan konsultasi. Kemudian perubahan lainnya apa? Di sini ada penyedia. Penyedia kalau pengertian di yang lama badan atau usaha perserorangan yang menyediakan barang atau pekerjaan konstruksi, jasa, konsultasi dan lainnya. Kalau di Perpres yang terbaru adalah pelaku usaha untuk menyediakan barang atau jasa berdasarkan kontrak. Jadi di sini penyedia termasuk bisa CV ataupun PT. Kemudian PPHP atau PJPHP yaitu yang tadi ya panitia penerima hasil pekerjaan. Kalau yang di Perpres yang terlama itu panitia atau pejabat yang ditetapkan oleh PA atau KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. Kalau yang terbaru PJPHP adalah pejabat administrasi atau pejabat fungsional personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang atau jasa. PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang jasa. Di sini perbedaan atau istilahnya seperti itu. Kemudian di pekerjaan konstruksi. Nah, di pekerjaan konstruksi ini seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuat wujud fiksi lainnya. Kalau yang terbaru keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran dan pembangunan kembali suatu bangunan. Jadi pengertian di Perpres terbaru ini lebih rinci ya, merujuk ke Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Coba kalian cek ini undang-undang tersebut berbicara tentang apa. Kemudian perubahan definisi lainnya terkait jasa lainnya. Nah, ada jasa kalau di Perpres yang lama, jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan atau skillware dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan atau penyediaan jasa selain jasa konsultasi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan lain. Jadi di sini menyediakan selain pekerjaan konsultasi, konstruksi atau pengadaan barang. Kemudian kalau di Perpres ini jasa lainnya itu mengandung pengertian adalah jasa konsultasi atau jasa yang membutuhkan peralatan metodologi khusus dan atau keterampilan dalam suatu sistem kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, itu pengertiannya di dalam perubahan terkait dengan jasa lainnya. Oke, yang selanjutnya adalah perubahan pengaturan. Nah, di perubahan pengaturan itu ada namanya tugas PPHP atau PJPHP tadi, pejabat penerima hasil pekerjaan. Nah, di sini ada perubahan pengaturan bahwasanya tugas dari PPHP atau PJPHP kalau menurut Perpres 54 yang pertama adalah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan sebelum serah terima. Jadi sebelum serah terima itu mereka melakukan check and recheck, kemudian menerima hasil pekerjaan dan membuat dan menandatangani BAST. Kemudian kalau di Perpres 16 melakukan pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan sebelum diserahkan oleh PPK kepada pemberi anggaran atau KPA. Nah, sini perbedaannya. Kemudian persyaratan penyedia. Persyaratannya apa? Persyaratan di Perpres yang lama, persyaratan penyedia dirumuskan secara mendetail.
Di Perpres 16 tahun 2018, persyaratan penyedia dirumuskan secara sederhana. Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang atau jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ditambahkan tanggung jawab penyedia. Jadi tanggung jawab penyedia itu yang pertama pelaksanaan kontrak, kualitas barang dan jasa, ketepatan perhitungan jumlah dan volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan. Jadi di sini beberapa tugas tanggung jawab yang berbeda dari Perpres yang lama ke Perpres yang baru. Kemudian penyebutan merek dari Perpres 54 menyebutkan merek produk tertentu, misalnya suku cadang, barang atau jasa pada tender cepat. Kemudian di Perpres 16 dalam penyusunan spesifikasi teknis atau kerangka acuan dimungkinkan penyebutan merek standar, komponen barang dan jasa, suku cadang, bagian dari suatu sistem yang sudah ada, barang atau jasa, katalog elektronik atau barang atau jasa pada tender cepat. Nah, ini ada kewajiban pengguna produk dalam negeri. Ini perbedaan di Perpres 54 dalam Perpres 16. Di sini ada TKDN yang di sini dihapus, paling sedikit 2 produk mempunyai TKDN kurang, dan ini dihapus yang ini. Kemudian harga perkiraan sendiri atau yang disebut dengan HPS. HPS di Perpres, menurut Perpres 54, HPS dikecualikan untuk kontes atau sayembara, pengadaan langsung dengan bukti pembelian. Sumber informasi untuk menyusun HPS diatur secara detail. Kalau di Perpres yang terbaru, HPS dikecualikan untuk pengadaan sampai dengan nilai 10 juta. Jadi dikecualikan pengadaan sampai nilai 10 juta, pengadaan melalui e-purchasing, dan tender pekerjaan terintegrasi, yaitu sumber informasi untuk menyusun HPS tidak diatur lagi tetapi disesuaikan dengan best price. Jadi di sini lebih didetailkan di Perpres yang terbaru. Nah, ini yang kemarin ada yang pertanyaan jaminan, jadi perubahan jaminan penawaran dan sangka banding. Kalau di Perpres 54 tidak diberlakukan dalam hal e-tendering. Di Perpres 16 jaminan penawaran, ada jaminan penawaran untuk pekerjaan konstruksi dengan nilai pengadaan di atas 10 miliar. Jadi ada jaminan penawaran jika pekerjaan tersebut bernilai 10 miliar. Nilai jaminan sebesar 1-3% dari HPS. Jadi ada namanya harga yang ditenderkan dan harga HPS, harga perkiraan sendiri. Maka harga perkiraan sendiri itu di bawah harga yang tertera dalam suatu tender. Kemudian jaminan sangka banding. Jaminan sangka banding untuk pekerjaan konstruksi, nilai jaminan sebesar 1% dari nilai HPS. Nah, ini yang paling terpenting adalah metode pemilihan penyedia. Jadi perbedaan di Perpres yang terbaru dengan yang lama terkait misalnya lelang seleksi umum, lelang terbatas sampai dengan e-purchasing. Di sini bisa kalian nanti dipelajari, dibaca ya, barang atau pekerjaan konstruksi jadinya. Jadi semua disederhanakan, ada e-purchasing, pengadaan langsung, ada penunjukan. Nah, ini beda ya antara pengadaan langsung dan penunjukan langsung. Ada tender cepat. Yang di depan nanti tender cepat itu seperti apa. Kemudian ada jasa konsultasi, ada sistemnya lewat seleksi, ada pengadaan langsung, ada penunjukan langsung. Nah, ini terkait, jadi dibedakan pekerjaan konstruksi itu metode pemilihan penyedia ada 1, 2, 3, 4, 5. Di sini konsultasi ada 3, seleksi, pengadaan langsung, dan penunjukan langsung. Nah, ini disimpelkan. Kemudian jenis kontrak juga berbeda di Perpres 54 dan Perpres nomor 16 tahun 16. Kalau yang terbaru ini pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi lainnya ada lamsam, harga satuan atau gabungan lamsam dan harga satuan, terima jadi atau kontrak payung. Kemudian kalau konsultasi ada lamsam, waktu penugasan, dan kontrak payung. Ini jenis-jenis kontraknya. Kemudian kontrak tahun jamak. Nah, ini juga dibedakan antara Perpres 54 dan Perpres 16. Coba nanti kalian pahami, kalian baca, dan jika ada pertanyaan nanti bisa di sharing atau ditanyakan di kolom komentar. Nah, ini pengadaan langsung jasa konsultasi. Jadi pengadaan langsung yang dimaksudkan dalam Perpres 16 yaitu pengadaan langsung untuk dilaksanakan atau jasa konsultasi yang bernilai sampai dengan 100 juta. Jadi ketika
maksimal 100 juta, maka namanya itu pengadaan langsung. Kalau di atas 100 juta diadakan lelang atau tender. Nah, ini dulu 50 juta ya pengadaan langsungnya, tapi sekarang dirubah maksimal 100 juta. Ini yang sangat berbeda. Kemudian pemesanan e-purchasing ini dilakukan, kalau di Perpres lama dilakukan oleh PPK atau pejabat pengadaan, yaitu tanpa nilai batas nilai. Kalau yang sekarang pembagian kewenangan melakukan e-purchasing berdasarkan nilai. Jadi di sini ada pejabat pengadaan yang maksimal 200 juta, PPK tidak dibatasi, tetapi persetujuan pemegang anggaran itu nominalnya lebih besar dari atau sama dengan 100 miliar. Ini untuk perubahan yang poin 12, uang muka untuk kontrak atau tahun jamaah. Di sini 15% dari nilai kontrak. Kemudian perubahan kontrak, semua jenis kontrak. Jadi dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan atau spesifikasi teknis atau KK yang ditentukan dalam dokumen kontrak, PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan kontrak berlaku untuk pekerjaan dengan kontrak. Nah, ini penyesuaian harga dari Perpres 54 ke Perpres 16 tahun 2018. Kemudian ada penanganan keadaan darurat, diatur dalam satu pasal tersendiri sebagai bahan dari pengadaan dalam keadaan khusus. Kemudian poin 16 ini tender atau seleksi internasional. Ini kalian baca apa perbedaannya di Perpres yang terbaru dengan yang lama. Nah, ini terkait dengan nilai nominalnya. Kemudian terkait dengan perubahan pengaturan di poin 17 yaitu UKPBJ. Jadi yang dulu namanya di depan tadi yang namanya Pokja ya. Jadi UKPBJ itu fungsinya seperti ini. Tugas mengelola fungsi layanan pengadaan secara elektronik dapat dilaksanakan oleh unit kerja secara terpisah. Kemudian pelayanan hukum. Di sini bagi pelaku pengadaan juga ada di Perpres 16 bahwasanya pelayanan hukum kepada pelaku pengadaan dalam menghadapi permasalahan hukum terkait pengadaan diberikan sejak proses penyelidikan hingga tahap putusan pengadilan. Ini terkait dengan hukum, aspek hukumnya. Kemudian daftar hitam. Daftar hitam kenapa? Karena mereka melakukan suatu kesalahan dan di backlist, maka akan terlihat di LPSI itu daftar hitam PT atau CV yang tidak bisa melakukan tender. PA atau KPA menyampaikan identitas peserta pemilihan media dikenakan sanksi daftar hitam kepada unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan elektronik untuk ditayangkan dalam daftar hitam nasional. Tingkat pengenaan sanksi daftar hitam 1 tahun dan 2 tahun. Jadi ketika CV kalian atau nanti kalian mempunyai PT, kalau terkena daftar hitam maka 1 atau 2 tahun ke depan kalian tidak bisa mengikuti lelang. Makanya dalam peraturan tersebut atau peraturan yang terkait dengan pengadaan lelang kalian harus paham sehingga nanti kalian lebih bisa memanage atau melakukan tender dengan baik, tidak terkena dalam daftar hitam. Kemudian penutupan pemberlakuan Perpres ini dilakukan pada tanggal diundang. Jadi ketika ada peraturan yang terbaru maka yang lama sudah tidak dipergunakan, maka kita menggunakan Perpres nomor 16 tahun 2018. Oke, mungkin itu sekilas sekian, jadi cukup banyak, jadi kalian harus pahami perbedaan antara Perpres yang lama dengan baru, kemudian istilah-istilahnya harus kalian pahami sehingga apa? Ketika kalian nanti sudah memahami, maka untuk jalan ketika kalian mengikuti tender atau minimal kalian tahu tata cara peraturan terkait pengadaan barang dan jasa, baik itu jasa konstruksi ataupun jasa konsultasi. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bisa mendapatkan ilmu dari sini. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.